Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dulur-dulur, saudara-saudara dimanapun panjenengan berada, apapun yang Anda lakukan, apapun yang sedang Anda alami, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan perlindungan Rahman Rahimnya kepada panjenengan semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kita akan membahas tentang pengakuan seorang Habib yang milenial, Habib muda. Beliau adalah Habib Ja'far. Pengakuan beliau tentang Cak Nun. Ternyata diam-diam beliau ini penggemar Cak Nun. Bahkan sejak SD ya, berarti wah, mendahului kita semua ini kayaknya nih. Saya aja baru beberapa tahun terakhir, 10 tahun terakhir ini mungkin ya. Ya, beliau Habib Ja'far ini ternyata menggemari Cak Nun sejak SD, bahkan lagu-lagunya Cak Nun, selawat-selawatnya itu sudah beliau ya akrab gitu ya. Beliau ini adalah seorang lulusan jurusan filsafat di UIN Jakarta ya. Jurusan filsafat di UIN Jakarta. Biasa kalau orang filsafat tuh diajak mikir enak gitu loh. Dan tidak suka mengkafir-kafirkan. Kalau ada orang filsafat suka mengkafirkan, itu berarti bukan orang filsafat. Ya. Contoh lagi kayak siapa itu? Habib Buya Rozi Hasim itu juga lulusan filsafat. Makanya nggak suka mengkafirkan orang dan senang diajak untuk berpikir secara mendalam dan meluas. Itu makyah banget lah ya. Nah, gini saya di pinggir sawah ini ya, ada suara traktor itu ya. Sore-sore asik. Oke, ini adalah podcast beliau ketika di mojok.co sama Mas Putut ya. Mas Putut juga orang filsafat itu, filsafat UGM, jadi nyembung lah. Dan juga sama-sama penggemar makyah. Gitu nggih. Jadi mereka adalah satu frekuensi lah dengan kita yang jamaah makyah. Oke, apa kata Habib Ja'far tentang Cak Nun? Mari kita simak. Oke. Ini audionya nanti nggih yang saya bagikan. Nah itu saya sampai sekarang menganggap penulis dan pendakwah yang paling berpengaruh kepada tulisan dan dakwah saya adalah M.H. Ainun Nadjib. Saya membaca bisa jadi semua buku M.H. Ainun Nadjib. Saya mendengarkan bisa jadi semua lagunya M.H. Ainun Nadjib. Dan saya sudah mendengarkan lagunya M.H. Ainun Nadjib dari mungkin SD melalui tape kaset, kado untuk Muhammad ya. Iya. Juga saya di antara yang di awal saya baca Surat Buat Kanjeng Nabi. Salah satu isainya M.H. Ainun Nadjib yang mendapatkan penghargaan. Nah itu, dan dakwah saya. Nah itu ya, itu pengakuan beliau tadi sepintas tentang pengaruh seorang Cak Nun terhadap dakwahnya atau gaya dakwahnya Habib Ja'far. Itu makanya kita ternyata itu rahasianya kenapa beliau itu sering kumpul sama stand up komedian, bahkan dulu itu pernah sama Tretan dan Coki Muslim itu kan, yang suka dark joke itu, yang materinya itu tepi-tepi jurang itu. Ya, itu Habib Ja'far pernah punya satu acara sama mereka berdua yang judulnya Pemuda Tersesat ya, yang sekarang sudah nggak ada lagi itu, Pemuda Tersesat. Jadi Habib Ja'far ini menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen sebagai jamaah pemuda tersesat. Nanti Habib Ja'far yang memberikan jawaban-jawaban dan lucu tetapi bermakna. Nah dari sini kita bisa melihat, oh ternyata pengaruh Cak Nun sampai sebegitunya kepada seorang pendakwah Habib Ja'far. Nah inilah yang saya sebut, yang saya katakan, yang saya pahami sebagai makyah adalah energi. Artinya tanpa organisasi, tanpa instruksi, tanpa apapun, itu seseorang bisa menyebarkan atau merasakan manfaat makyah, kemudian menebarkannya ke lingkungan sekitar sehingga bisa mewarnai dengan hal-hal yang positif. Kalau Habib Ja'far kita tahu beliau seorang pendakwah, sehingga dakwah yang beliau bawakan ya nuansanya seperti itu. Santai, tidak menyesatkan orang, bahkan bisa menampung siapa saja. Dan bahasa yang digunakan oleh Habib Ja'far itu bisa
dipahami, diterima, bahkan disukai oleh orang-orang yang notabene itu belum tersentuh oleh ngaji-ngaji yang sifatnya itu lebih formal gitu ya. Itu kan maiyah banget. Itu maiyah banget, karakter maiyah memang seperti itu. Ya. Dan ini juga ada lagi pengakuan beliau tentang apa dan bagaimana maiyah. Oke, mari kita simak. Tanpa harus sama dan bahkan tanpa kenal. Betul. Saya duduk di maiyah misalnya, terus tiba-tiba sampingnya kopi mas, ya, kacang mas, penuh kehangatan. Betul. Dan itu yang dimaksud hadis Nabi, yadullah ma'al jamaah, tangan Allah bersama orang-orang yang berkumpul, perkumpulan yang sehat. Dan ininya juga lagi apa, nah iya itu saya juga suka desain panggungnya itu rendah. Itu juga memang konsep Cak Nun kan, Konsepnya supaya agak lebih setara dengan iya, apa? karena kata Cak Nun, Nabi gak punya santri, gak punya murid, punyanya sahabat. Ya, itu pengaruh maiyah. Dan ternyata beliau juga pernah hadir di Mocopat Syafaat berdasarkan ceritanya ya di video tersebut itu, di audio ya. Jadi beliau merasakan langsung bagaimana nikmatnya bermaiyah. Misalnya Cak Nun mendesain panggungnya tidak terlalu tinggi ya, dengan alasan karena kata Cak Nun, Nabi itu tidak punya murid, Nabi itu punya sahabat, dan itu diterapkan betul sama Cak Nun. Itu sangat menginspirasi Habib Ja'far. Ya, kita ikut seneng lah dengan keberadaan sambungan energi seperti ini. Dan saya yakin banyak jamaah maiyah yang belum mengaku mendapatkan pengaruh baik dari Cak Nun. Ya, karena maiyah itu pendiam-pendiam orangnya ya. Ya, seperti inilah energi yang saya kira bagus. Artinya banyak memunculkan orang-orang yang cara keberagamaannya itu tidak kaku, tidak suka menyesat-nyesatkan orang lain, kemudian tidak cenderung untuk berprasangka buruk kepada orang lain atau orang yang tidak umum. Jadi maiyah itu belajar untuk berbaik sangka, berhusnudzon gitu. Kemudian menampung banyak orang dengan keberagaman, keanekaragaman ini tanpa harus sama, kita bisa bersama. Nah, itu loh nilai-nilai maiyah itu seperti itu. Bahkan dari cerita Habib Ja'far itu, ketika di Kenduri Cinta beliau menjadi narasumber itu sama Cak Nun disuruh duduk di situ saja. Artinya waktunya selesai bicara itu sama Cak Nun, kamu jangan pulang dulu, kamu di sini saja. Karena kalau saya melihat kamu itu seperti saya melihat saya di masa mudanya dulu gitu loh. Saking Habib Ja'far itu menguasai tema-tema tentang Cak Nun. Jadi Cak Nun itu seperti melihat dirinya di masa muda. Karena hafal ya, Habib Ja'far itu hafal. Kalau disuruh cerita tentang Cak Nun, ternyata beliau sejak kecil ternyata menggemari Cak Nun itu. Berawal dari selawatannya itu. Dan beliau juga dulu sempat memiliki satu acara yang hampir sama kayak Cak Nun itu, maiyahan itu. Apa namanya ya? Tadi dijelaskan di videonya, cuma belum sempat keputer. Jadi beliau punya grup musik seperti itu juga terinspirasi sama Kiai Kanjeng. Namanya Molong Syafaat ya. Molong itu mengambil, syafaat itu ya syafaat. Dari bahasa Madura, molong bukan nyolong ya, Molong Syafaat kalau nggak salah. Itu, tapi nggak bertahan beberapa lama, terus akhirnya sudah nggak ada lagi acaranya itu. Itu pengaruhnya Cak Nun dan Kiai Kanjeng dan maiyah kepada beliau Habib Ja'far. Saya kira tokoh-tokoh seperti inilah yang perlu untuk dijadikan inspirasi ya, yang menginspirasi, bukan tokoh-tokoh yang kemudian mendadak ngustad itu kan belajar agamanya tidak mendalam, tidak meluas, tetapi terus kaget melihat pengajian yang ngajak ke Quran Sunnah, terus akhirnya apa? Suka menjelek-jelekan orang lain kan gitu. Suka memojok-mojokkan orang lain. Kan ada tuh itu fenomena-fenomena seperti itu tuh. Senengane mojokno wong. Ya kan Habib Ja'far ini dijelek-jelekan karena dituduh sebagai Syiah. Dulu juga pernah kuliah di Bangil kan, YAPI itu kan, Yayasan Pendidikan Islam yang backgroundnya Syiah itu kan. Ya kalau saya menjawabnya gini, ya itu latar belakang beliau lahir di orang tua yang beliau sendiri tidak pernah memilih. Kalaupun beliau menjadi Syiah,
ya gimana, wong itu bukan pilihan secara apa ya, tempat lahir dan orang tua misalnya. Beliau mencari kebenaran melalui jalan yang beliau ada di depannya, melalui jalan yang beliau temui di depannya. Kalaupun beliau menjadi seorang Syiah, kan masalahnya adalah bagaimana dengan kesiahannya itu dia menjadi baik. Dan berdasarkan pengakuan beliau ketika ditanya sama Bang Haji Roma Irama, beliau adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Pengakuan beliau seperti itu, tapi masih ada aja orang yang memojokkan beliau. Ya aneh ya, wong kok seneng menyesatkan itu apa sih dasarnya? Wong sudah bersyahadat, sudah berislam, masih aja dicari-cari kejelekannya. Nah gitu, mungkin Kiai Said yang cerdas saja itu sama Syiah juga nggak masalah ya, dekat dengan Syiah. Itu kan orang itu dinilai dari amalnya, bukan dari statusnya. Nah Syiah itu kan statusnya seseorang. Nah amalnya dia bagaimana? Habib Ja'far diterima banyak orang itu, dakwanya juga tidak menyesatkan orang, santai. Bahkan pemuda-pemuda yang tersesat dalam tanda petik itu ya, di acara YouTube-nya Tertal Muslim sama Coki Pardede itu disukai banyak pemuda-pemuda. Dan itu menjadi alternatif bagaimana mengajak pemuda yang belum suka ngaji menjadi suka mengaji. Ya, itu saya kira lebih baik daripada menyesat-nyesatkan, daripada berpikir sempit dan berpikir dangkal. Ma'iyah itu spiritnya adalah spirit yang luas dan mendalam. Oke. Matur nuwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini sawah bro, sawah di belakang rumah, asik ya. Sore-sore sawah delok traktor. Oke.